Hai, aku Aulia Nur Afifa dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Riau. Di video kali ini aku mau menjelaskan menjelaskan sedikit penerapan tentang fungsi if dan fungsi string. Diketahui bahwa fungsi if adalah fungsi yang digunakan apabila sekelompok data itu mempunyai beberapa pernyataan dan pilihan jawaban. Dan fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah data secara berkelompok. Jadi di sini udah ada data yang sudah di-download sebelumnya, dan di dalam data ini ada keterangan untuk tahun angkatan diperoleh dari 2 angka pertama NIM. Untuk data fakultas diperoleh dari 2 angka NIM dimulai dari urutan ketiga. Untuk jalur lulus itu kode lulus diperoleh dari 2 angka NIM yang dimulai dari urutan angka kelima. Dan di sini udah ada kode-kodenya dan jawaban yang akan dihasilkan bila kita memasukkan kode yang benar. Kita bakalan ngolah data yang ada di sini, yaitu untuk tahun angkatan tadi keterangannya bahwa diperoleh dari 2 angka pertama dari NIM. Kalau 2 angka pertama kan berarti itu sebelah kiri ya. Jadi untuk fungsi if-nya kita ketik sama dengan if dalam kurung left, kita klik selnya, lalu titik koma 2 karena kita ngambil data sebanyak 2 angka, lalu tutup kurung sama dengan 19. Untuk kode 19 jawabannya 2019 dan untuk jawabannya 2019. Jadi kalau kalian udah ngetik ini, kalian bisa tinggal copy paste biar untuk mengefisiensi waktu. Nah, untuk di sini kita ganti 19 menjadi 18 dan jawabannya bakal jadi 2018. Begitu seterusnya. Dan untuk data terakhir itu bisa tinggal bikin 2013 dan tutup kurung sampai kurungnya itu berwarna hitam dan enter. Nah, udah ada kan dapat tahun angkatan yaitu 2014. Dan untuk fakultas kita lihat lagi keterangannya bahwa fakultas diperoleh dari 2 angka NIM yang dimulai dari urutan ketiga. Untuk penulisan fungsi if-nya yaitu sama dengan if dalam kurung NIM, karena kan tadi dari urutan angka ketiga ya. If NIM, klik cell karena masih NIM, lalu 3, 2 sama dengan untuk kode 01 jawabannya visip. Nah, di sini kita bisa baca untuk fungsi if-nya yaitu jika pada bagian tengah pada sel D3 diambil dari urutan ketiga sebanyak 2 angka, untuk kode 01 maka diperoleh jawaban yaitu visip. Kita tinggal copy paste lagi. Nah, untuk 02 itu vekon. 03 FMIPA, 04 FPK, 05 FKIP, 06 Paperta, 07 FT Fakultas Teknik, 08 itu ada FK
Fakultas Kedokteran. Dan yang terakhir 09 untuk FH Hukum, lalu ditambah dengan tutup kurung sampai berwarna hitam. Enter. Nah, dapat hasil jawabannya yaitu SPK. Nah, untuk jalur lulus itu keterangannya kode lulus diperoleh dari 2 angka NIM yang dimulai dari urutan angka kelima. Untuk kode 12 jawabannya kode 11 SNMPTN dan seterusnya yang ada di sini. Lalu untuk penulisan fungsi if-nya yaitu sama dengan if dalam kurung masih pakai init ya, klik sel 3,5,2 tutup kurung sama dengan tanda petik 11 untuk jawaban SNMPTN atau SBMPTN tutup kurung titik koma. Jadi di sini bisa dikopi lagi. Untuk kode 12 jawabannya UD. Untuk jawaban 13 untuk kode 13 itu jawabannya jalur mandiri. Nah, untuk kode 15 itu juga jalur mandiri ya. Dan yang terakhir itu bisa langsung diketik jalur lainnya, jangan lupakan tanda petik 2-nya. Oke, jadi kita lanjut ke urutan mahasiswa. Pada keterangan dijelaskan bahwa urutan mahasiswa didapat dari 4 angka terakhir NIM. Jadi kita masukin rumus Excel-nya itu right dalam kurung klik sel lalu 4 karena sebanyak 4 angka dan enter. Nah, untuk nilai praktikum keterangannya diperoleh 2 angka NIM yang dimulai dari urutan angka ke-7. Jadi kan kalau angka ke-7 kita bisa langsung ambil dari urutan mahasiswanya, yaitu pada sel I3 untuk biar lebih mudah gitu kan. Sama dengan value, kalau pakai mencari nilai itu kita memakai value, dan 78 itu pada bagian kiri dan 82 itu pada bagian kanan. Jadi kalau dari angka ke-7 diambil sebanyak 2 angka berarti pada bagian kiri. Left dalam kurung ketiga 2 lalu enter. Nah, untuk bobot itu diambil dari nilai praktikumnya, dilihat dari nilai praktikum sama dengan if pada J3 lebih besar atau sama dengan 80, maka didapat jawabannya itu A. Nah, jadi untuk melanjutkan bisa di copy paste lagi. itu B lebih besar atau sama dengan 60 itu B, lalu 40 C, untuk 20 itu D, dan berarti selebihnya yaitu selain 20 E. Tutup kurung sampai berwarna hitam, enter. Nah, lalu untuk nilai fisika dasarnya
diperoleh dari dua angka NIM yang dimulai dari urutan ke-9. Berarti kalau dilihat dari urutan mahasiswanya berarti itu pada bagian kanan. Jadi sama dengan value, right? Ketiga diambil sebanyak 2 angka, enter. Nah, untuk berbuat if L3 itu lebih besar atau sama dengan 80, maka jawabannya A. Silahkan di copy lagi. Untuk 60 B sama kayak tadi ya keterangannya. Untuk terakhir itu ya, untuk kurung, klik enter. Ya, jadi nggak mungkin kan kalau kalian nyelesain satu-satu datanya. Jadi untuk mempersingkat waktu biar lebih cepat pengerjaan datanya, jadi kita lanjutkan untuk penerapan fungsi string itu untuk mencari nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan nilai total serta juga jumlah nilai. Pada nilai maksimal sendiri kita memakai max. Kita buka kurung dan data tentang nilai praktik minat sampai semua data itu kita masukkan. Oke, lalu jangan lupa buka kurungnya dan enter. Kita dapat hasilnya di sini. Yaitu 78, dan untuk nilai disjustnya juga kita lihat. Kita cari fungsi max lagi, drag sampai ke atas. Ikut kurung, enter. Nah, lalu untuk nilai minimal kita memakai min. Sama seperti tadi, di drag lagi. Dan kurung, dan di sini juga sama. Kurung, enter. Nah, untuk nilai total itu kita memakai fungsi sum atau sum, lalu drag lagi. Enter. Berlaku juga sama. Oke, kurung dan enter. Lalu untuk nilai rata-rata itu sama dengan average, kurung, lalu blok lagi ya, blok sampai ke atas. Dan tutup kurung, enter. Nah, berlaku juga sama, average, tarik lagi sampai ke atas.
Kurung enter. Lalu dilanjut dengan pencarian nilai atau jumlah nilai untuk ABCD-nya. Kalau jumlah nilai kita pakai COUNTIF. Drag. Lalu di sini pakai titik koma, itu A, baru tutup kurung, and enter. Juga berlaku sama di sini. Untuk yang BCDE nya kita bisa copy. Nah, jadi yang A itu diganti B, ntar buat yang C diganti C sampai paling bawah. Nah, sampai dulu sampai di sini. Oke, datanya sudah selesai. Sekian dari saya. Bila banyak terdapat kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.